kata cengeng itu melekat banget sama kalau orang nangis gitu. Dan di film ini hampir setiap episode si Dosanya tuh nangis gitu. Iya. Orangnya kadang gemes kan, ini apa sih lu nangis mulu gitu. Dosan tuh kalau ngomong sama bokapnya lu perhatiin deh, dia nggak pernah ngeliat mata bokapnya. Iya, betul. Dia nunduk ya, cenderung nunduk, nggak pernah nunduk. Terus tangannya selalu kayak gitu dilipat, terus kayak gitu, kayak kasih lihat banget kalau anaknya itu walaupun badannya lebih tinggi dari bokapnya, tapi dia kayak ada kalau ketemu bokapnya tuh dia berasa jadi anak kecil lagi tuh nggak sih? Welcome to Talk Podcast. Let's talk now. Oke, episode kali ini kita kedatangan guest dari episode sebelumnya. Balik lagi dengan Budi Komala. Apa kabar, bro? Yo, what's up? Andri, how are you? Fine, I'm good. How about you? Yes, thank you. Lu kita kayak percakapan ini listening pelajaran Inggris. Ini kita lagi mau ngambil les TOEFL nih. Ya kalau yang belum kenal Budi, di episode sebelumnya gue udah ngobrol banyak sama Budi tentang personal branding, ngobrol tentang bagaimana sih cara supaya kita tuh profile picture yang bener. Kalau mungkin lu sekarang karir lu lagi mandek atau lu susah dapat kerja, bisa jadi salah satu faktornya adalah profile picture lu tuh ya busuk. Lu harus perbaikin, dan lu boleh dengerin atau tonton di episode yang sebelumnya. Serius nih, karena dari hasil obrolan kita tuh ternyata kalau kayak misalnya contoh lu pakai pas foto yang 3x4 yang latar belakangnya merah itu sangat-sangat tidak menarik. Bener nggak, bro? Yes, salah satunya ya itu mungkin ya. Salah satunya itu. So makanya lu harus tunjukin bagaimana caranya show tunjukin diri lu lah. Dan kalau lu mau belajar, lu juga bisa kontak juga Budi banyak banget bantu orang untuk hal itu. Kalau nggak lu dengerinnya terus episode yang kemarin berulang-ulang terus ya. Iya, ulang-ulang terus. Jadi kayak dicuci otak. Anyway, bro, lu nonton startup gak sih? Yang drama Korea? Nonton. Gue tiap minggu nungguin. Oh, itu. Tiap minggu udah kayak ibadah ya? Nonton startup. Lebih dari ibadah. Ibadahnya cuma sekali loh, hari Minggu loh. Iya, ini 2 kali seminggu ya, Sabtu Minggu ya. Tapi bro, lu kok cowok-cowok gitu nonton drama Korea sih? Ya, walaupun gue juga nonton sih. Nah ini salah satu gender stereotype juga sih menurut gue. Iya. Cowok kan nonton drama. Cowok kok nonton sinetron. Kok cowok gini gitu. Kayak seakan-akan nggak boleh gitu. Ya, sinetron sih gue nggak nonton sih. Karena ya lu tahu sendiri lah kita kayak gimana lah. Iya. Tapi kalau drama Korea, gini, gue drama Korea sih nggak semuanya gue nonton ya. Gue beberapa yang menurut gue emang bagus dan banyak orang ngomongin, ya akhirnya gue tertarik untuk nonton. Kayak terakhir sebelum ini gue juga sempet nonton itu Itaewon Class. Itaewon Class gue nonton ya, karena ngomong kan sebenarnya cerita tentang bisnis dan bisnis makanan kan, kuliner, lah itu menarik banget juga. Dan yang ini terutama startup, ya ngomongin tentang startup. Nah, aku juga tertarik karena ya memang dunia gue juga dunia startup gitu loh. Dan gue nggak nyangka ternyata Korea bisa bikin drama sebegitunya. Ya walaupun tetap ya dibungkus dengan kisah cinta yang sometimes pastinya lah. Ya, itu essence-nya. Ya, udah ada ciri khasnya mereka lah. Tapi anyway, ya itu jadi membawa hal yang baru gitu. Dan surprisingly juga kalau gue lihat timeline teman-teman gue di Twitter atau di Instagram, ternyata juga banyak cowok yang akhirnya nonton. Karena ya mungkin karena itu kali ya, yang mereka bawa adalah tentang startup-nya sendiri ya. Dan juga kadang orang suka malu untuk gue nggak tahu kenapa mereka malu kayak akuin kalau mereka tuh nonton Korea gitu, kayak what gitu. Maksudnya kan emang kalau bikin nonton Korea bikin lu jadi kayak gimana gitu, kayak lemah keperempuanan tuh enggak kan. Ini gue juga kenapa gue bisa nonton drama Korea, gue banyak belajar banget dari apa yang cara orang Korea nyampain pesan gitu lewat film, terus ada yang lewat variety show. Kayak waktu gue juga bisa tahu tentang parenting. Ayah tuh bisa ada di parenting pun karena gue nonton variety show Korea namanya Return of Superman. Itu bagus banget. Gue nonton dari lama banget deh, dari awal banget mereka ada. Terus lewat film Korea gue lihat, gue belajar banyak soal parenting, gue belajar banyak dari lucunya angle gue untuk foto, angle video gitu. Jadi kayak
semua tergantung lu. Kalau lu nonton sesuatu tuh lu tuh pengen cuman karena nontonin cakepnya doang, atau lu pengen lihat apa sih yang bisa kau pelajarin dari situ gitu. Dan gue ngerasa drama Korea tuh banyak banget keunggulannya yang bisa lu ambil gitu. Banyak takeaways-nya gitu. Mungkin karena stigma kali bro. Kayak tadi lu bilang kan stereotipnya kalau drama Korea itu ya cenderung yang suka kan cewek kan ya, karena ya back again dari awal pertama kali drama Korea itu booming itu kan sangat-sangat ceritanya yang romantis banget kan. Ya menurut gue sometimes kadang-kadang berlebihan juga sih romantisnya sih. Tapi gini nih, gue sendiri ya kalau ngomong talk about Korea ya, gue sebenarnya dulu tuh ya kayak drama-drama yang kayak misalnya zaman-zamannya kayak Winter Sonata lah atau apa, ya memang terkenal kan, pernah diputar juga di TV kan. Ya mau nggak mau jadi kita tahu gitu loh. Tapi sebenarnya gue nggak terlalu tertarik banget sih dengan apa ya istilahnya K-pop kan, budaya K-pop ini. Tapi karena waktu itu gue pernah stay di Korea sekitar sebulanan, waktu itu gue volunteering dan ya sempat muter-muter Korea. Entah kenapa gue jadi ya mungkin karena gue pernah stay di situ, gue pernah juga interaksi dengan orang-orang di sana, pernah hidup bareng dengan mereka juga. Entah kenapa gue tertarik gitu dengan kebudayaan mereka, nggak cuma hanya K-pop-nya doang ya, tapi juga dengan culture-nya mereka dan ya tentang bagaimana yang dulunya mereka tuh negara miskin sampai bisa maju kayak sekarang. Dan orang-orangnya juga gitu yang jadinya otomatis gue jadi tertarik gitu. Yang dulu mungkin gue nggak nonton variety show-nya juga, gue jadi nonton Running Man. Iya, Running Man itu lucu banget. Itu parah sih. Iya, gue nonton Running Man kan juga selain variety show-nya itu kan juga nunjukin banget kan kebudayaan Korea banget kan, tempat-tempatnya lah, makanannya lah, begitu kan bagaimana mereka ya kita Indonesia harus belajar banyak sih dengan bagaimana caranya mereka tuh promote segala sesuatu yang di negara mereka sih. Dan salah satunya ada juga dramanya. Nah, ngomong-ngomong tentang startup nih, ini kan kalau ngomongin startup ada satu hal yang sangat ramai banget dibicarain tiap episode tuh kalau nongol sampai sekarang juga pasti selalu ramai, yaitu tentang bagaimana lu tim Ji Pyong, timnya Han Ji Pyong atau lu timnya Nam Do-san. Orang pendapat jadi terbelah dua nih. Yang satu lebih suka Han Ji Pyong, tapi yang satu lebih suka Nam Do-san. Han Ji Pyong dengan karakternya yang keras, ya juga sekarang kalau diceritanya sampai episode 12 ya, episode 12 dia adalah orang sukses kan, udah kaya lah, udah punya perusahaan, dia punya venture capital, dia udah kaya, rumahnya bagus, mobilnya bagus. Sedangkan si Nam Do-san ini adalah tipe orang yang gimana ya, sebagai cowok tuh pragmatis, melankolis banget lah, terlalu soft banget, terlalu cengeng menurut gua juga ya. Ini pendapat pribadi juga sebagai cowok, dia tuh terlalu lembek banget sih. Menurut lu gimana nih? Kan kita sempat bahas tentang gender stereotype ini. Apakah cowok memang nggak boleh selembek gitu? Tapi ternyata ada yang ngebelain dia juga gitu loh. Banyak sih menurut gue yang ngebuat orang bisa milih si Ji Pyong, si Do-san. Paling kelihatannya tuh kalau misalnya lo ngomongin soal duit, ya pasti kan orang kan kalau film Korea tuh kalau peran itu kan kayak keren, mobilnya ini kayak ganteng, terus mukanya gitu kan, terus bawa mobilnya mewah, mungkin orang bisa tarik sama itu. Cuman yang lucunya film startup ini pemeran utama itu dibikin lemah banget ya, kayak pemeran utama kalau misalnya nonton drama Korea yang lain kayak kuat, punya power, kayak bokapnya miliarder gitu tuh sih. Cuma itu beda banget kayak dikisahkannya kayak gitu. Tapi menarik sih jadinya sih. Jadi kalau misalnya lihat orang yang suka Ji Pyong itu merepresentasikan laki-laki yang kayak istilahnya laki-laki idaman para perempuan lah gitu. Ganteng kan, tinggi, bawanya Benz, terus suaranya kan dia kan suara agak berat gitu kan. Iya. Terus orangnya tegas kan, berkarakter, kalau ngomong tuh fierce banget, pasti lihat mata si orangnya gitu. Kayak tuh in control banget, kayak tuh kalau sama dia aman deh gitu kan. Itu tuh benar kayak stereotip yang ada tentang cowok tuh harus kayak gini, cowok idaman tuh kayak gini gitu. Kalau kayak gini bukan cowok idaman gitu. Salah satunya itu sih menurut gue. Yang kedua, si Do-san itu orang tuh pasti kesel kalau misalnya dari dulu tuh pasti sering deh, apaan sih nangis kayak anak perempuan aja gitu kan, kayak cowok kok nangis sih gitu, kayak kata-kata cengeng itu melekat banget sama kalau orang nangis gitu.
Dan di film ini hampir setiap episode si dosannya tuh nangis gitu. Iya. Orangnya kadang gemes kan, ini apa sih lu nangis mulu gitu. Tuh gue baru sadar loh, dia tiap episode selalu nangis ya. Ada aja pasti dia nangis ya, bener-bener gue baru sadar loh. Iya, dia tiap episode pasti selalu nangis. Iya kan? Karena mau di build-nya kayak gitu, mau dibentuknya kayak dia tuh vulnerable banget, kayak dia tuh orangnya tuh bukan kayak itu orang bilang sih, orang lihatnya dia jadi lemah gitu. Makanya pendukung masing-masing tim ini punya pendapatnya masing-masing, dan kadang ada yang super baper sampai kayak berusaha ngejelasin kalau si kapten timnya itu nggak kayak gini gitu. Wih gini, tapi kan lu nggak lihat waktu dia kecil apa gitu, kayak jadi ribut tuh nggak sih? Iya, itu menariknya kan. Berarti acting mereka berdua itu benar-benar bagus banget kalau menurut gua, sampai orang terbawa emosi. Iya bener, sampai baper. Ya tapi gimana ya bro? Talk about men ya. Kalau tadi lu bilang si Ji Pyong itu adalah cowok idaman para cewek, tapi gue yakin para cowok juga pasti pengen jadi kayak orang yang kayak Ji Pyong kan, bukan orang yang kayak Dosan. Iya, benar banget. Makanya kenapa banyak cowok yang mungkin nggak ini sama si Dosan, karena dia ngerasa lu nangis lu cengeng gitu. Karena kita kan langsung menyimpulkan hal kayak gitu di depan kan. Cuman di build up ke episode sini gitu ya. Mungkin sorry teman-teman yang baru nonton Startup ya, kalau kita agak sedikit mungkin spoiler. Cuma makin kesini makin ketahuan kenapa dia jadi seperti itu. Makin dikasih lihat masa kecilnya, makin dikasih lihat katanya kayak gini. Gue jadi empati gitu, jadi bersimpati sama dia, kayak oh iya ada alasan ya kenapa dia gitu ya. Nah hal ini juga yang ngebawa gue untuk mikir, gila segitu krusialnya ya perlakuan orang tua ke anak gitu. Walaupun ini film, tapi menurut gue nggak mungkin film ini dibuat tanpa berdasarkan kayak mereka tuh research dulu. Pasti mereka tahu kalau misalnya anak kayak gini, kemungkinan tuh anak pas gedenya tuh kayak gini gitu. Dan ini juga yang gue dapat info dari teman gue yang psikolog, dia juga bilang ya karakter anak tuh benar-benar dibentuk banget, ditentukan sama masa kecilnya. Dan kelihatan banget masa kecil Dosan ya dia kayak harus menanggung ekspektasi dari seorang orang tuanya gitu. Jadi dia harus ada semacam hal yang dia tuh mesti bahagia orang tuanya gitu, padahal dia sendiri mungkin nggak bahagia gitu. Dan lu ingat gak ada satu adegan yang menurut gua tuh menariknya gini, ya, pas lagi dia minta tanda tangan pemain baseball itu tuh, gue lupa namanya siapa di film itu, kan ditanya kan sama pemain baseball ya kan, lu mau jadi apa nih cita-citanya nih, terus si orang bapaknya bisikin dia kan, lu harus jadi ini yang bapaknya mau kan. Terus si pemain baseballnya ini manggil dia, terus dia tulis kan, follow your dream kan, apapun ini orang yang bilang ke lu, pokoknya impiannya ya harus lu yang nentuin dan lu harus kejar impian lu. Tapi ya mungkin kalau tadi yang lu bilang, gue jadi gimana ya ngelihat si Dosan ya memang mungkin karena dia dari kecil udah terbebani dengan hal kayak begitu, jadinya dia hanya bisa ngikut doang ya. Dia dengan ekspektasi bapaknya nggak bisa ngambil keputusan. Jadi begini, dia pas udah gede pun dia nggak bisa ngambil keputusan sendiri kan? Kelihatan banget kan, dia kayak takut untuk melangkah gitu. Iya. Ketika dia mau make decision, dia takut banget. Bahkan pas lagi perusahaannya CEO-nya jadi pindah ke yang si siapa Dalmi, dia pun nggak berani ngomong ke bapaknya loh. Iya. Akhirnya dia sampai minum-minum sama temennya, terus temennya bilang, lu palsuin tangan bokap lu, gila. Terus temennya bilang, ya iyalah dia kan lebih takut bokapnya daripada penjara gitu. Dia kayak segitunya gitu, si Dosannya takutnya. Terus yang gue suka dari film ini adalah dia tuh nge-build karakternya ya, bener-bener Dosan tuh kalau ngomong sama bokapnya, lu perhatiin deh, dia nggak pernah ngeliat mata bokapnya. Iya betul. Dia nunduk ya, cenderung nunduk, nggak pernah nunduk. Terus tangannya selalu kayak gitu dilipat, terus kayak gitu, kayak kasih lihat banget kalau anaknya itu walaupun badannya lebih tinggi dari bokapnya, tapi dia kayak ada kalau ketemu bokapnya tuh dia berasa jadi anak kecil lagi tuh nggak sih? Kayak dia berasa kayak jadi anak kecil yang dulu lagi. Dia kayak bokapnya, pokoknya dia takut bokapnya marah gitu. Jadi hal itu yang ngebawa dia untuk berbohong, karena dia
setiap kali ketemu bokapnya dia harus survive, bukannya dia malah terbuka, bukannya dia malah curhat, malah dia pengen jadi harus survive kan, kayak dia bukannya bokap gue nggak boleh tahu, daripada gue dimarahin, ini gue bohong aja gitu. Tapi bro gini bro, ada yang menarik dari tadi yang sempat kita bahas adalah kenapa sih sebenarnya cowok, menurut lu nih ya, kenapa sih cowok tuh kalau nangis itu cenderung stereotipnya tuh selalu dibilang cowok cengeng dan lemah. Kayak Dosan kan, orang banyak yang nggak suka sama Dosan karena ya itu kan, cengeng dan lemah. Sedangkan kalau kita kan pernah dengar kan, yang namanya cewek itu cengeng. Cengeng itu lebih cenderung pasti itu predikatnya tuh capek tuh ke cowok gitu. Cengeng sebenarnya berarti itu cowok yang lemah, cowok yang penakut, cowok yang nggak berani. Emang cowok nggak boleh nangis ya? Kontroversial sebenarnya kalau dibicarakan dengan sesama cowok yang lainnya gitu. Menurut gue cowok tuh boleh nangis, cuma bukan berarti cowok tuh kayak kemana-mana kayak nangis gitu, kayak gue lemah, kayaknya menunjukkan kayak gitu, cuma nggak kayak gitu. Menurut gue hal yang kayak gini tuh gue nggak tahu siapa yang mulai ya. Kalau cowok tuh harus pakai biru, cewek tuh harus pakai pink gitu. Cowok tuh nggak boleh main masak-masakan, cewek tuh nggak boleh main bola. Gue nggak tahu siapa yang mulai. Tapi menurut gue hal tersebut kadang yang bikin seorang anak laki-laki kayak kok harus gitu sih, kok harus berbeda sih gitu. Kayak mereka tuh ngerasa ketika mereka hidup kayak udah harus ada ekspektasi yang harus mereka penuhi gitu. Ada sesuatu hal yang mereka nggak boleh lakuin. Kenapa? Karena ya emang kayak gitu. Kayak nggak ada hukumnya, nggak ada apa, kayak emang kayak gitu dari dulu kayak gitu. Cowok tuh kerja, cewek tuh di rumah gitu. Terus cowok nangis, kenapa cowok nangis dikatakan cengeng? Ya karena di build-nya kayak gitu. Cowok tuh nggak boleh show emotion, apalagi kalau misalnya cowok di dunia kerja ya, lu nggak boleh kelihatan emosi lu, men. Lu kayak harus bukannya lu harus nangis di tempat kerja ya, cuman hal itu sebenarnya yang bikin lu jadi cowok tuh dari kecil dibilang nggak boleh nangis, cengeng kan katanya. Mereka tuh jadi nggak bisa ekspresi diri dengan baik. Mereka jadi nggak terbuka, mereka jadi nyimpen, mendem sendiri. Menurut gue itu yang jadi bumerang banget, jadi toksik banget buat mereka ke kemudian hari gitu. Apalagi mereka kalau udah gede gitu, kayak Dosan sekarang gitu, dia nggak bisa ngambil keputusan, dia kalau dihadapkan sama ada suatu masalah dia jadinya bingung mau ngapain gitu. Ya karena gitu salah satunya. Nah teman gini bro, kalau kita lihat karakter cowok yang kerasnya nih di sisi Han Ji Pyong, Han Ji Pyong sendiri ternyata juga bisa menunjukkan sisi fragile dia kan, tapi ya ke si nenek doang yang kalau kita lihat di filmnya tuh, dia bisa nangis karena misalnya dia tuh sedih kalau ternyata setelah tahu si neneknya nggak bisa lihat, suatu saat matanya bakal buta. Sorry, spoiler ya kalau yang nonton. Tapi memang itu kenyataannya kan. Dia ternyata sedih gitu. Dia nangis, dia benar-benar nangis kan. Dia bisa menunjukkan itu, tapi ke orang tertentu doang, which is si nenek ini kan. Iya. Nah, tapi kan kalau ya, gue nggak tahu apakah itu bisa dibilang cengeng juga gak? Kalau misalnya si cowok ini nangis, orang yang tiba-tiba karakternya yang begitu kuat, strong, tapi akhirnya nangis. Menurut gue posisi neneknya itu cukup krusial buat hidupnya si dia sih. Jadi that's why dia lebih open ke si nenek ini gitu. Kalau definisi cengeng menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia tuh nangis terus menerus gitu. Kayak istilahnya lu dikit-dikit tuh nangis, dikit-dikit nangis gitu. Itu cengeng gitu. Kalau si Han Ji Pyong menurut gue ya beruntung banget dia punya nenek yang perhatian sama dia, yang dimana dia bisa ngelakuin emosi tanpa dijudge, tanpa apa segala macem. Dan menurut gue cara gue nggak tahu ya selama 15 tahun setelahnya itu si Ji Pyong ngalamin apa ya. Cuman menurut gue dia yang karakternya keras, terus realistis, kayak nggak ada empati lah kalau ngomong bisnis. Menurut gue itu salah satu bentuk self defense-nya dia sih, defense mechanism-nya dia gitu. Ya lu harus berjuang, gue nggak punya ayah, nggak punya ibu, ya kalau gue terlihat lemah ya gue bisa mungkin dijatuhin sama orang. Mungkin salah satunya itu kenapa dia bisa jadi orang sosok yang kayak gitu, maskulin banget kan kelihatannya. Nah, misalnya gini bro, lu punya anak kan sekarang kan, anak lu cowok. Kalau misalnya dia nangis, apa yang lu akan lakukan? Karena kalau kebanyakan orang tua, kalau anaknya nangis, biasanya kan disuruh diem kan, diem jangan nangis, cengeng. Biasanya kan begitu kan, biasanya begitu kan kalimatnya kan, jangan nangis, diem, berisik.
Jangan cengeng, udah gitu. Iya. Nah, lu gimana? Yang gue lakuin adalah ini juga hal yang baru gue pelajarin dan gue bersyukur banget bisa dapat informasi ini kan. Karena ya media sosial sekarang kita bisa belajar banyak banget kan dari media sosial kan. Dan cara yang gue lakuin dan istri lakuin adalah ketika anak nangis kita tanya kenapa gitu. Kenapa Joey? Anakku namanya Joey ya. Joey sedih ya. Kenapa tadi gitu? Apa yang nggak bisa? Sini Dedi bantuin dia bareng-bareng. Gue sih gitu. Gue nggak pernah bilang dia suruh. Dia menangis. Ngapain nangis? Sana. Hapus air matanya gitu. Ambil tisu. Gue nggak kayak gitu. Gue karena anak gue baru 2 tahun dan gue ngerasa mereka belum bisa ngomong dengan baik. Terus jadi mereka cuma bisa ekspresiin diri, marah, nangis atau nggak ketawa kan. Ya kita sebagai orang tua ya harus punya level empati yang tinggi banget kayak bisa ngerasain itu, kayak kita berusaha di posisi dia gitu. Karena gini, kayak buat lu, kalau lu seorang, misalnya lu kan podcaster, berarti hal yang terburuk terjadi ke lu adalah ketika lu ngerekaman sama orang, apalagi mungkin dia artis yang cukup besar dan lu cukup mengakuinya dia, terus tiba-tiba pas lu rekaman, internetnya down gitu, atau nggak listrik di rumah lu mati gitu. Itu kan hal yang gawat buat lu kan, sebagai seorang yang dewasa dan seorang podcaster kan. Nah, buat anak itu, mainannya jatuh kayak kelepas semua, itu tuh masalah terbesar buat dia, sama kayak lu yang tiba-tiba koneksi wifi lu hilang gitu. Jadi lu harus berusaha nepatin diri lu tuh di posisi anak lu. Karena kalau lu misalnya nepatin diri di posisi lu, ketika mainan itu jatuh ya, mainan itu nggak berarti buat lu gitu kan. Dan mau sampai kapanpun lu nggak bakal bisa ngerti anak kalau lu lihatnya dari itu gitu. Makanya kenapa jadi orang tua tuh butuh punya level empati yang tinggi gitu, dan lu berusaha untuk ngerasain apa yang dia rasain gitu. Itu sih kalau menurut gue kenapa gue nggak marahin anak gue kalau misalnya anak gue nangis. Tapi kan ini kita ngomong di Indonesia, tapi kan banyak orang kita itu tuh nggak mempunyai empati yang besar bro terhadap orang lain. Karena gini deh, kayak misalnya ada waktu itu pas lagi BCL meninggal, BCL suaminya meninggal, si Ashraf ya. Iya, suaminya. Suaminya meninggal. Ya gimana ya, kayak misalnya wartawan atau juga mungkin komen-komen orang, ada yang menurut gue komen-komennya tuh pertanyaan-pertanyaan tuh menurut gue nggak ada empatinya gini. Karena gini, kalau misalnya ada keluarga lu atau siapa lu yang meninggal, pasti kita akan lebih cenderung pasti gini, yang normal adalah kita ngomong gini, turut berduka cita ya. Ya kan? Temen, kebanyakan orang kita kan kalau misalnya ada orang yang meninggal kan selain turut berduka cita, itu juga kepo kan kadang-kadang. Orang lagi berduka banget, kadang-kadang kan orang malas kan buat ngomong kan, udah nggak punya waktu atau energi buat ngomong. Tapi kepo nanya itu meninggalnya kenapa? Oh begini, kenapa sih nggak begini dulu? Misalnya lu sakit jantung, kenapa nggak langsung bawa rumah sakit? Kenapa nggak ya pokoknya ada aja, pokoknya yang intinya lu tuh salah gitu loh. Ada yang salah dengan, tapi akhirnya tuh orang meninggal. Ya, menurut gua sometimes banyak dari kita tuh kehilangan itu sih. Karena menurut gua kalau ketika ada orang lagi susah ya, atau mungkin orang lagi nangis, atau orang lagi sedih, kadang tuh kita tuh nggak butuh dicecar dengan pertanyaan-pertanyaan seperti itu sih. Terus ya, menurut gue ya, kenapa orang nggak punya itu gitu? Orang Indonesia tuh banyak nggak punya empati ya. Iya. Paling benar kayak gini, yang bisa kita lihat adalah anak tuh peniru yang ulung, dan kebanyakan anak tuh niru apa yang orang tuanya lakuin. Anak tuh niru apa yang orang yang menurut mereka tuh ya orang yang mereka hormati yang ngelakuin itu, ya menurut gua ya hal itu juga benar gitu. Jadi mereka melakukan itu karena mereka ngelihat orang yang mereka hormati juga ngelakuin itu gitu. Kalau kita lihat lagi ya, kebanyakan orang yang dihormati itu kan orang tuanya ya. Jadi lu sering dengar gini nggak sih? Kenapa sih tuh gini banget? Bawa lu, emak gua aja nggak rempong gitu, kenapa lu rempong gitu kan? Istilahnya kayak emak gua aja ngomongin gua, kenapa lu repot-repot ngomongin gua gitu. Jadi istilahnya kayak pedomannya tuh kalau emak gua ngelarang ya, lu nggak usah ngomong apa-apa gitu. Dan itu menurut gua PR terbesar kita untuk kayak gue bilang kita bilang nanti di episode kemarin kayak gue udah nggak tahu lagi lah sama generasi ini, gue kayak udah nggak pikirin untuk mengubah generasi ini gitu karena worthless gitu. Gue lebih baik gue mempersiapkan generasi yang akan datang ya, karena salah satu cara untuk bisa bikin
dunia ini lebih baik lagi ke depannya, ya lu ngajarin yang baru mau keluar ke masyarakat nih. Lu siapin dulu nih anak-anak lu. Nih, kamu kalau ketemu orang tuh gini, kamu harus hormatin dia, kita tuh gini. Dari pupuk dari kecil, jadi ketika dia nanti di masyarakat, dia terjun di masyarakat kayak punya hubungan sama orang lain, dia tahu pedoman-pedomannya gitu, tahu batas-batasnya. Menurut gue itu sih. Nah bro, lu yang men-trigger lu sebenarnya apa sih sampai lu aware banget sampai lu bikinin konten, lu pengen berbagi ke orang lain? Karena kayak kemarin di episode yang kemarin tuh yang lu cerita, lu kan bilang kalau lu pas masih kecil tuh lu jarang ketemu bokap nyokap lu karena bokap nyokap lu kan jualan kan di Mangga 2 kan. Tapi gini bro, knowledge kayak begini, ini kan nggak serta-merta langsung dapat dari lu belajar di sekolah atau di kuliah kan. Pasti ada satu pengalaman yang akhirnya bikin lu nih, ini jadi tipping point lu nih untuk share tentang hal ini nih. Lu jadi concern tentang hal ini nih. Itu yang gue dapetin ketika gue berusaha ngebuka pikiran gue lebih jauh lagi. Karena gue tuh orangnya dulu tuh selalu ngejudge. Gue tuh pokoknya kalau orang kalau misalnya, ini lagi di jalan nih, lagi mau masuk apalah gitu tol, tuh tiba-tiba ada yang motong lu gitu. Biasa lu ngapain? Nggak mungkin lu kayak ngasih dia kan, pasti lu kayak klakson terus pepet-pepetin biar dia nggak masuk gitu kan. Kayak lu pokoknya lu kesel lah gitu. Apa sih lu gitu. Cuma sebenarnya kita tuh harusnya gini mikirnya. Ya lu kan nggak tahu, mungkin dia tuh lagi buru-buru. Dia kalau nggak buru-buru kayak gini, mungkin dia ada interview lagi dia kejar, atau mungkin dia lagi mau jemput anaknya buru-buru di sekolah, atau mungkin dia lagi ada urusan mendadak yang harus dia cepat nyampe ke tujuannya gitu kan. Ya, kita nggak tahu kan kenapa dia lakuin itu kan. Ya udah, kenapa kita harus marah dengan opini yang kita punya gitu. Kita kan pasti langsung mikirnya kalau lo motong lo jelek gitu kan. Ya sebenarnya ya lo harus gimana ya, harus ngerti sih. Bukan lo kayak ngebayangin aja gitu, oh, mungkin dia kayak gitu. Jadi kalau lo kayak orang lu disalip terus misalnya lu jadi marah, ya sebenarnya merugikan juga buat lu, karena lu nggak tahu kan sebenarnya alasan dia nyalip apa gitu. Dan sebenarnya kita nggak perlu tahu alasan dia kan. Bodoh amat gitu harusnya kan. Kayak kadang level of empati yang ada di masyarakat sekarang ya kurang lebih terbentuk dari waktu dia kecil. Dan salah satu yang bikin gue ke-trigger itu adalah gue ngeliat gimana peran orang tua tuh bener-bener krusial banget. Gue pernah bilang ke lu kan kayak mungkin yang nikmatin bukan gue, mungkin yang nikmatin apa yang gue lakuin ini kayak baru keturunan gue ketiga atau keempat setelah ini kan. Tapi ya in order for them to menikmati semua ini gitu, menikmati nantinya, ya gue harus mulai langkah yang ini. Dan gue ngerasa gue juga tergerak dari quote-nya Mother Teresa yang dia bilang salah satu apa ya, untuk mengubah dunia lu harus lebih dulu mengubah keluarga lu gitu. That's why gue dari perjalanannya gue mau membantu satu orang doang, gue jadi pengen ngebantu lebih banyak orang lagi gitu. Jadi gue makin getol kontennya, gue makin research lagi, gue makin tanya psikolog, gue makin berteman dengan banyak orang, gue makin tahu pendapat banyak orang gitu. Karena gue pengen make this happen gitu. Cuma kan ya masih lama sih untuk this happen gitu. Nah lu hubungan lu sendiri sebenarnya dengan bokap nyokap lu, ya kita tahu tempat dari lu kecil sampai sekarang lah ya. Sebenarnya komunikasinya tuh gimana sih? Kok ya sebagai sesama, gue juga sudah sama-sama dari keluarga keturunan Chinese. Yang namanya komunikasi itu kan susah kan. Ada semacam tembok atau jarak yang membuat kita tuh kalau ngomong tuh ngobrol kayak begini tuh kayaknya tuh segan, susah. Even orang tua kita sendiri juga mungkin mengalami hal yang sama dari orang tua sebelumnya. Yang jadinya ketika ke anaknya nih kayak kita sekarang ini tuh juga susah. Nah, lu sendiri gimana sih? Thankfully gue nggak pernah ada masalah gimana sih sama bonyok gue ya. Dan gue juga akhirnya setelah gue punya anak pun gue tahu kenapa bokap nyokap gue dulu sibuk bekerja ya, karena mereka mau provide buat gue gitu. Terus kenapa juga mereka bisa tiap hari harus pergi ke toko ya, karena tahun 98 itu ngubah semua aja dan ngubah semua rencana bokap nyokap gue, dan kita harus mulai dari nol, bukan dari nol, harus mulai dari minus malah. Jadi ketika dibakar semua itu kan masih barangnya orang, kita masih ngambil barang doang nitip gitu, kalau kejual baru bayar.
lu masih ngutang gitu. Jadi barang-barang yang kebakar lo harus bayar gitu. Hmm. Dan akhirnya gue sadar ketika gue jadi orang tua ya, oh iya ya mereka ada alasan. Cuma kalau soal ngobrol ya mungkin karena mereka lebih sering di toko jarang punya kesempatan sama gue, jadi mereka kurang gitu tahu apa yang gue rasakan. Mereka udah capek juga, dan gue juga nggak mau bikin mereka makin capek lagi ya. Itu sih yang kadang malah bikin jadi jarak sebenarnya. Cuman thankfully ya kita nggak ada masalah yang berarti sampai kayak gimana sih antara gue dan orang tua gue. Nih, ini kalau gue boleh share nih ya, gue sama bokap gue terutama ya, memang jarang ngobrol sih. Karena ya itu, kalau kita bicara tentang fatherless itu kan salah satu tipenya adalah orang tuanya ada, bokapnya ada, tapi nggak ada komunikasi, nggak ngobrol, ya kan. Ada juga yang tipenya memang orang bapaknya absen, which is udah meninggal atau mungkin dia kerja, jadi harus pindah ke luar negara, beda negara atau beda pulau gitu atau beda kota. Nah, gue ngalamin tuh ya hal yang namanya tuh bokap gue ada, tapi kayak berasa nggak ada. Bokap gue ada, tapi berasa kayak nggak ada. Itu rasanya tuh bener aneh banget gitu loh. Jadi even untuk ngobrol kayak begini aja tuh susah banget. Gue bisa dulu ya gue berasa banget kalau mau buat ngobrol pun bisa dihitung pakai jari kali untuk ngomong sesuatu ke bokap gue. Karena memang semacam kayak ada tembok atau jarak itu, bukan hanya karena faktor kerjaan, dia kerja dan dia capek juga sih kalau dari gue ya. Karena memang gue ngerasain banget terutama ketika gue udah mulai SMP sih. Itu ada perubahan banget, entah kenapa dia tuh kayak susah ngobrol sama gue gitu loh. Yang menurut gue seharusnya sebagai orang yang lebih tua daripada gue, harusnya dia yang lebih tahu dong bagaimana cara ngobrol ke anaknya kan, turun ke bawah kan. Karena gue yang posisinya sebagai anak itu susah untuk mau nyamain ke levelnya dia langsung bet gitu, dengan secara umur juga udah beda kan. Ya tapi makin kesini gue makin paham ternyata memang ada kayak yang kita bahas sebelum-sebelumnya adalah memang ada semacam lingkaran yang nggak putus itu, yang membuat hubungan kita itu dengan orang tua atau terutama bokap kita tuh jadinya susah. Yang itu makanya kenapa menurut gue ini, karena kita juga punya concern yang mirip nih di sini, karena kita nggak mau ke generasi berikutnya kita jadi ngalamin hal yang sama kayak kita kan. Ya jadinya menurut gue ini memang sesuatu hal yang challenging banget untuk kita lakukan. Harus kita breakthrough di keluarga kita masing-masing gitu loh. Dan terutama yang kayak yang hari ini kita bahas tentang cowok itu nggak boleh nangis, itu mungkin juga ajaran dari sebelum-sebelumnya juga kan ya, yang kita dapetin kan, cowok itu harus tough, cowok itu harus kuat ya, karena bokap-bokap kita sebelumnya juga hidupnya keras. Ada yang ngalamin zamannya perang, bokap gue ngalamin zaman pas lagi G30 SPKI, gue yakin bokap lu juga ya kan, tahun 65, terus kita juga ngalamin 98. Jadi itu cowok tuh harus keras, yang jadinya ya mungkin dari sisi emosi ya, kita tuh memang agak susah menunjukkan. Gue sendiri juga sebagai seorang cowok, gue juga susah sih menunjukkan sisi emosional gue ya, terutama yang sisi fragile gue ya. Gue itu jarang banget nangis sebenarnya. Orang-orang yang kenal gue pun juga tahu ya, pokoknya gue sosok yang memang keras dan memang tegas gitu loh. Karena kalau misalnya orang melihat sisi softnya gue, tuh orang kadang suka bingung, kok ini orang begini ya, padahal kok tampakannya begitu gitu loh. Tapi ternyata nih orang punya sisi lembutnya gitu loh. Dan ya kalau misalnya terakhir kali gue nangis tuh gue keluar air mata tuh setahun yang lalu sih. Itu bulan ya tahun kemarin lah kurang lebih. Itu karena gue kehilangan anak gue. Jadi gue udah married 4 tahun ini, tahun keempat, tapi gue masih belum punya anak kan. Jadi waktu itu gue tes dan segala macem, dapat nih anak akhirnya nih. Tapi ternyata di umurnya yang di minggu ke-6, minggu ke-7 ternyata janinnya nggak bisa berkembang. Jadi mau nggak mau memang harus harus direlain lah. Tapi buat gue apalagi gue sebagai seorang cowok, tapi gue demen anak kecil gitu. Gue demen banget main sama anak kecil. Makanya gue ada ponakan 2 orang, itu gue demen banget main sama mereka kan. Itu sesuatu hal yang benar-benar gimana ya, gue sangat-sangat kehilangan banget gitu loh. Dan ya istri gue juga yang melihat gue sebagai seorang cowok yang keras dan tegas pun juga ternyata terkejut gitu loh ya, ketika gue nangis sampai sebegitunya gitu loh, karena gue benar-benar merasa kehilangan banget gitu. Dan memang empati ini menurut gue sebagai seorang cowok
sometimes memang ya lu membutuhkan itu sih, karena kalau gue nggak bisa bayangin kalau itu gue pendem terus mungkin bisa jadi luka buat gue sendiri kali ya. Iya, bener banget. Kayak itu salah satu sebenarnya kayak istilahnya tuh ajaran yang dulu kalau cowok harus man up, don't be weak. Itu kayak ngerasa kayak lu tuh disiapin untuk masuk ke hutan belantara sama itu kayak defense mekanismenya seorang seekor binatang gitu kan. Menurut gue kayak lu harus katakan gagah biar lu gak dimangsa gitu kan. Kayak apa ya, cowok tuh bukannya harus cengeng menurut gue. Cowok tuh harus, apalagi seorang ayah ya, lu harus nunjukin kalau lu tuh vulnerable gitu. Lu tuh jadi ayah tuh bisa sedih, ayah tuh bisa gagal, ayah tuh bisa salah, ayah tuh bisa gagal. Jadi kadang gue tuh dulu ya, gue cerita gue tuh orangnya dulu nyimpen banget dari istri gue, karena gue ngerasa ini beban keluarga ini harus gue yang tanggung, karena gue tuh kepala keluarga, gue cowok, gue harus tanggung semuanya, dan gue nggak mau bikin orang yang di sekitar gue tahu ini jadi mereka sedih gitu. Dan hal itu malah consume gue, itu benar-benar consume gue banget, sampai akhirnya gue cerita ke istri gue, dan istri gue bilangnya kenapa kamu pendem gitu kan, kita kan udah married, susah senang kita jalanin bareng-bareng semuanya. Itu yang menurut gue titik balik gue, dan gue ngerasa gue harus ngomong lebih banyak soal ini gitu. Karena banyak dari peristiwa memendam itu jadi kemana-mana jadinya. Jadi istilahnya orang banyak suka bilang cowok tuh nggak ngerti cewek gitu. Cowok tuh nggak ngerti banget sih gue bisa gini-gini. Ya salah satunya karena dari kecil ya mereka juga nggak dikasih kebebasan untuk berekspresi seperti itu. Jadi mereka juga diajarkan untuk nggak care sama perasaan mereka, karena menurut mereka yang mereka tahu kalau mereka care sama perasaan mereka dibilang cengeng, mereka dibilang lemah. Jadi dengan mereka nggak mikirin perasaan mereka sendiri, mereka juga jadi nggak lebih mikirin perasaan orang lain. Ya orang perasaan diri sendiri yang mikir, mereka bisa aware sama perasaan orang lain. Dari situ kebentuk, dari anak yang nggak punya empati ini terbentuk, lama-lama ketika dia ke masyarakat juga nggak punya empati. Kayak orang naik motor lawan arah, mereka nggak peduli orang yang di arah yang benar itu masih terganggu atau enggak, karena mereka nggak peduli. Mereka nggak peduli apa yang akan dipikirkan di posisi orang yang jalannya benar. Orang nyebrang nggak lewat inilah, terus orang buang sampah lah, mereka nggak mikirin orang yang bakal terdampak sama perbuatan mereka gitu. Karena mereka nggak punya empati. Ya, kalau misalnya gini loh, cowok itu kan memang secara tanpa kita sadarin, memang kalau lagi ada masalah, itu kan kita cenderung masuk ke goa kita kan. Ya entah itu memang stereotip atau memang udah bawaannya kita deh, tapi kan kita cenderung gitu, kalau kita punya problem, kita tuh masuk ke goa kita tuh pikirin gimana caranya solve this problem. Sedangkan kalau cewek, kalau punya masalah, biasanya kan cari teman untuk diceritain masalahnya. Ya kan, diceritain masalahnya, masalah gue begini, ya habis itu mungkin dia merasa lega, tapi masalahnya nggak kelar. Masalahnya kan nggak kelar, tapi hanya mereka merasa lega aja gitu, udah cerita. Ya itu kan sebenarnya kalau memang tadi lu bilang lu sempat mendem, gue pun juga cenderung emang lebih memendam sih kalau memang ada sesuatu ya, karena ya back again stereotip lagi, kalau kita punya problem ya kita harus kuat, kita harus pecahin masalah itu. Ya tapi kadang-kadang memang biar bagaimanapun mau cowok mau cewek ya kita tetap butuh teman buat bicara sih. Karena sebenarnya result yang lo harapkan dari bercerita tentang masa lalu, tentang masalah lu, misalnya lu cerita sama istri lu gitu, ya nggak ada, ya lu jangan cerita untuk lu dapat solusi, karena lu nggak bakal dapat solusi dengan lu cerita doang ke istri lu. Betul. Lu cerita untuk lu merasakan perasaan lega, untuk ngerasain kalau lu nggak nanggung beban ini sendiri. Dengan bercerita lu kasih tahu ke orang kalau mereka tuh punya posisi yang penting buat lu gitu. Mereka tuh berarti buat lu sampai lu bisa cerita hal sedetail ini ke mereka. Itu bagus juga buat mereka dan bagus juga buat lu. Dengan lu cerita, dengan lu mengemukakan pendapat lu ke dia gitu, kasih tahu ini gue gini, lu jadi lega, little feel better. Nah, perasaan lega itu yang bisa membantu lu untuk menemukan solusinya menurut gue. Itu bukan cerita untuk mendapatkan solusi. Kadang orang gitu, ngapain gue cerita gue nggak bakal bisa dapat solusi? Ya, lu bukan buat dapat solusi main cerita gitu. Karena memang
memendam itu namanya memendam, nggak ada yang oke sih menurut gue ya. Hmm. Kayak lu memendam duit di kasur juga nggak bagus kan, karena nggak berbunga gitu misalnya. Gue aktivitas memendam itu kayak selain kalau lu ayam ya lu boleh memendam telur lu sampai menetas. Kalau lu bukan ayam ya lu ngapain memendam gitu menurut gue. Dan itu lu jangan cerita untuk dapat solusi, lu cerita untuk jadi lebih lega lagi gitu menurut gue. Iya, kalau mau memendam perasaan pun juga nggak akan membuat lu pacaran sama dia. Iya kan? Bener juga. Iya kan? Bener juga kan? Kalau ngomongin startup lagi, itu ngasih bejipyong. Lu memendam perasaan lu. Jadi banyak pikiran lah. Itu kan anaknya nenek yang dia ini, terus mungkin dia takut si dosannya ini. Nggak tahu isi di pikiran dia ya. Cuma kayaknya spoiler lagi, kayaknya episode yang minggu depan menarik nih. Iya, betul. Ya, nonton lah makanya lah. Nonton lah. Itu TV seri gua rekomen lah untuk buat yang apalagi dunia startup ya. It's very recommend. Nah, bro, anyway, ya berarti gini, kalau gue boleh simpulkan dari pembicaraan kita tadi nih, sebenarnya cowok itu nangis, it's okay buat cowok buat nangis. Tapi jangan cengeng yang nangis terus-terusan. Karena nggak bagus juga kalau lo orang tua ketika anak lo nangis terus nggak apa-apa udah ya nggak apa-apa gitu mama di sini, ya nggak bagus juga menurut gue. Ketika anak lo nangis lo bilang nggak apa-apa dan lo bantu dia untuk resolve problemnya gitu. Terus abis nangis apa gitu, bukan cuma nangis karena nangis tuh nggak kelar. Kan nangis tuh nggak kelar. Jadi setelah nangis tuh apa, lu boleh nangis, lu keluarin dulu emosi lu, tapi setelah itu apa? Karena misalnya kalau anak gua anak gua suka main Lego nih, terus Legonya jatuh. Ya kalau dia nangis terus, Legonya nggak bakal berdiri lagi kan? Ya misalkan lalu nangis, lu puas-puasin nangis, habis itu apa yang lakuin? Lalu build Lego lagi bareng anak lu kasih tahu apa yang lo harus lakukan setelah itu. Gitu. Nangis itu bagus untuk ngeluapin emosi, ngeluapin apa yang lo ada. Setelah itu kayak hopefully pikiran lo lebih jernih untuk menyelesaikan masalah yang lo punya. Gitu. Ya itu kan yang tadi juga kita bicarain kan, lu share apa yang lu rasain, ya memang nggak akan menyelesaikan masalahnya, tapi ya itu bisa membantu melegakan lu sampai nanti lu bisa memecahkan masalahnya. Dan mungkin itu juga yang lu lakukan di anak lu, jadi ya dengan contoh tadi di Lego tadi, dia nangis, tapi ya lu juga membantu dia akhirnya ya habis lu nangis oke kelar, tapi ya Legonya nanti kita bikin lagi, kita rapiin lagi. Iya. Ya itu yang harus dikasih tahu sih, karena kadang orang missing satu step gitu. Mereka cuma nenangin orang, ya habis itu mereka nggak bantu anaknya untuk resolve problemnya. Karena kalau orang gede mungkin beda lagi. Kalau anak kecil ya lo harus nuntun dia, karena ya dia masih kecil gitu. Siapa yang nuntun kalau bukan lu orang tuanya? Bro, ini sebenarnya pembicaraan kita tuh sebenarnya simple sih. Sebenarnya cowok tuh boleh nangis atau enggak. Tapi ya, yang gue lihat ya dari tadi kita bahas nih dari awal sampai sekarang nih, ini ya impact-nya nih terutama untuk seorang cowok itu tuh gede banget loh. Untuk nanti ke depannya tuh bakal dia akan jadi seperti apa sih untuk misalnya let's say menghadapi masalah, menghadapi hidup, ya kan berhadapan dengan orang. Karena ya kalau lu udah masuk ke real life, orang itu nggak semuanya baik. Iya kan? Kadang ada orang yang nggak ada orang aja yang mau sebenarnya cuma mau manfaatin lu doang. Iya, tapi nggak ada apa ya? Nggak ada orang tua lagi yang ngebantuin lu di situ. Jadi menurut gua orang tua juga nggak boleh ngebantuin setiap kali anaknya ada masalah. Saya ngebantuin terus anaknya nggak ngelakuin apa-apa ya. Lu mesti nuntun anak lu untuk ngerjain itu gitu, bukan lu yang kerjain. Karena ya at the end kalau udah masuk dunia kerja, nyokap lu nggak bisa bantu lu apa-apa gitu. Coba bisa bantuin lu siapin bekal makan siang misalnya kan. Kalau untuk soal promosi, soal masalah kerja lu nggak bisa dibantu lagi gitu kan. Dan juga satu lagi, dengan memiliki cowok tuh, karena kan gue bilang tadi cowok tuh mostly nggak terlalu punya empati kayak cewek. Ini bisa pengaruh juga ketika dia di dunia kerja, ketika misalnya dia jadi pemimpin, terus dia ngelihat bawahannya ngelakuin kesalahan gitu. Ya kalau dia nggak punya empati, kamu sekali lagi salah, saya pecat gitu. Padahal kan istilahnya pegawai ini sebenarnya baik-baik aja gitu. Maksudnya kalau dia punya empati, pasti dia akan bergerak ke karyawan itu
kamu udah 2 bulan nih turun terus performanya gitu. Kamu ada apa? Kenapa? Apa yang bisa saya bantu? Kita nggak tahu kan orang itu punya kesulitan di rumah, mungkin sulit bayar utang, mungkin orang tuanya sakit atau apa gitu. That's why empati itu perlu untuk lebih mengerti orang gitu, untuk lebih mengerti orang lainnya gitu. Gak main judge doang. Karena menurut gue, ketika lo bilang sekali lagi kamu keluar, ya sekali lagi kamu pecat, ya lu orang itu nggak bakal termotivasi untuk lebih baik lagi menurut gue sih. Betul. Ya jadi takut kan, jadi survive mode gitu. Ya karena kebanyakan dari kita tuh dengar orang ngomong untuk menyerang orang itu. Listen to reply. Iya, listen to reply, bukan listen. Emang bukan listen. Listen to listen. Iya, listen to listen. Itu listen. Bedanya begitu. Jadi kita susah memahaminya. Ya ini kalau kita ngobrol lagi sih ini sepanjang banget. Tapi ya back again dari yang tadi kita bahas nih dari awal, memang peran orang tua dan empati itu mau cowok mau cewek itu memang sangat-sangat penting banget sih. Bagaimana caranya kita bisa value orang lain. Selain juga menghargai diri kita sendiri ya. Gimana kita bisa menghargai orang lain kalau kita nggak bisa menghargai, gimana kita nggak bisa menghargai diri sendiri kalau kita nggak bisa menghargai orang lain lah, intinya gitu kan. Ya kayak lu semua ya harus dimulai dari lu harus tahu rasanya menghargai diri sendiri, baru lu bisa tahu gimana rasanya menghargai orang lain gitu. Ya, it's very interesting bro kalau bahas ini sih. Cuman ya gue belum punya anak, ya gue masih belum bisa mempraktekannya sih ke anakku. Ya mudah-mudahan lah ya. Yes, I mean ya mulai dulu dengan sama istri. Mungkin ini gue bukan bermaksud untuk menggurui atau apa, cuma menurut gue lu lagi dikasih kesempatan untuk punya waktu yang lebih sama istri lu untuk cherish momen yang sekarang gitu menurut gue. Betul. Ya. Oke bro, thank you banget nih untuk ngobrol-ngobrolnya. Ngobrol sama lu, to be honest tuh ngobrol sama lu seru sih. Lu lebih muda daripada gua, tapi lu tuh punya banyak pengetahuan gitu, knowledge yang ya back again. Kadang-kadang gua nggak menyangka gitu. Ada orang yang sangat concern terhadap hal seperti ini. It's very interesting dan ya nggak bosan sih ngobrol sama lu. Thank you bro. Hopefully setelah pandemi kita bisa ketemu in real life ya. Ya, benar. Semoga setelah pandemik lah ya. Nanti ya mudah-mudahan lah. Gue sebenarnya juga punya plan mau ada bikin studio segala macam kemarin. Aduh, hancur semua. setelah pandemi lah semua terwujud. Amin. Amin. Oke bro, thank you banget ya. Thank you buat kesempatannya Andri. Semoga orang yang denger ini bisa tercerahkan. Hopefully. Saya dapetin sesuatu dari percakapan kita.